Kita sudah menghabiskan 4 weekend kita untuk mempelajari AI untuk healthcare. Tiba saatnya untuk saya merangkum semua pemahaman kita tentang konsep-konsep dasar yang dibutuhkan untuk memahami apa itu artificial intelligence. Kita mulai dari machine learning problem. Sejak awal komputer ditemukan, pada saat Alan Turing mendefinisikan Turing mesin, tujuan utamanya adalah sebenarnya mempelajari keteraturan di dalam data menggunakan komputer algoritma sehingga bisa digunakan kembali untuk tugas-tugas tertentu yang bisa menggantikan manusia. Jadi kita berharap bahwa mesin bisa menggantikan kita untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti mengklasifikasi data yang kita miliki. Banyak sekali pencapaian sains dan teknologi dihasilkan dari kemampuan kita untuk belajar dari data menggunakan algoritma komputasi. Dalam perjalanannya, semua teknik yang kita gunakan untuk mempelajari pola atau keteraturan dalam data itu diberi nama macam-macam oleh industri. Mulai dengan business intelligence, big data, data mining, pattern recognition, hingga saat ini seperti data science, machine learning, deep learning, sampai artificial intelligence. Supaya kita tidak bingung menghadapi jargon-jargon tersebut, kita define 3 esensi utama dari machine learning problem. Yang pertama adalah bahwa ada pola atau regularity di dalam data tersebut. Yang kedua adalah kita tidak mampu mendefine model analitik atau model matematik dari pola tersebut. Kalau kita punya data dan kita bisa mendefine model analitiknya, kita tidak perlu belajar dari data itu. Tapi di saat kita sudah tidak mampu mendefine analytical solutionnya, disitulah kita butuh belajar dari data. Dan syarat yang ketiga tentu saja adalah bahwa kita punya data. Ini bukan masalah sederhana, karena banyak sekali orang yang merasa memiliki banyak data, tapi datanya sangat mentah. Tidak ada label, tidak ada anotasi. Untuk kondisi seperti ini, sedikit sekali yang bisa kita lakukan. Tentu saja kita bisa lakukan clustering, dimensionality reduction, atau mungkin generative model. Tapi tanpa label, kita sangat terbatas kemampuan yang bisa kita generate dengan komputer algoritma. Jadi kalau di sini kita katakan kita punya data, kita juga make sure bahwa data itu bisa di-preproses, bisa dibersihkan, bisa dipersiapkan untuk masuk ke machine learning model, dan tentu saja bisa di-annotate ataupun di-label. Jika ketiga esensi ini kita penuhi, maka kita bisa menggunakan banyak teknik untuk melakukan banyak hal. Dengan semua jargon-jargon yang ada, sebenarnya saya cuma melihat bahwa ada 2 kategori problem yang kita ingin selesaikan. Pertama adalah problem yang susah sekali buat manusia, tapi gampang sekali buat komputer. Misalnya untuk mengcluster suatu data, kita butuh waktu dan tenaga yang sangat besar. Tapi dengan komputer kita bisa lakukan itu dalam hitungan menit. Banyak contoh lainnya, misalnya menghitung rata-rata atau menghitung forecast dari suatu data. Kalau kita lakukan manual, itu sangat-sangat susah dan lama. Tapi dengan komputer algoritma, kita bisa lakukan itu dengan sangat cepat. Kalau problem yang ingin kita selesaikan masuk dalam kategori ini, kita mengatakan itu adalah data intelligence atau mungkin data science. Tapi kalau problemnya adalah problem yang susah sekali buat komputer, tapi gampang sekali buat manusia, seperti mendengar, melihat, membedakan objek, berkata-kata atau berbicara, dan lain-lain, maka problem itu kita sebut artificial intelligence. Yaitu kita pengen bahwa intelligence kita itu pindah ke mesin. Mungkin penggunaan kata artificial di sini adalah untuk itu. Walaupun sebenarnya banyak sekali yang tidak setuju dengan kata artificial. Jadi sebenarnya problem yang kita alamin cuma ada 2 ini. Apapun nama yang diberikan kepada problem itu, yang kita lakukan sebenarnya at the core adalah mempelajari pola atau regularity di dalam data menggunakan komputer algoritma. Kita juga sudah belajar bagaimana thinking framework atau mindset kita di saat melihat problem dalam kategori supervised learning. Setelah semua esensi dari machine learning terpenuhi bahwa pattern exist, no analytical solution, kita punya data dan label, sekarang kita define satu pola pikir supaya kita melihat problemnya itu sama. Jadi dalam supervised learning,
Kita punya pasangan data X dan Y. X adalah datanya. Data ini bisa macam-macam. Bisa image, bisa teks, bisa voice. Dan dalam setiap item di dalam data X, kita punya pasangan labelnya. Kita sebut saja Y. Jika kita punya pasangan data X dan Y ini, kita asumsikan bahwa ada fungsi, kita sebut unknown target function, anggap saja itu F. Fungsi ini memetakan X ke Y. F ini kita tidak tahu, tidak ada satu orang pun yang tahu. Kalau ada satu orang yang tahu, artinya kita tidak butuh belajar dari data. Karena F kita tidak tahu, maka yang bisa kita lakukan hanyalah mendekati F dengan satu fungsi hipotesa. Anggaplah kita punya sekumpulan fungsi hipotesa atau hypothesis set, kita harus memilih satu hipotesa yang paling mendekati F. Cara kita memilih ini tentu saja tidak manual, kita harapkan komputer yang melakukan itu. Di saat komputer melakukan sesuatu, kita sebut dia menjalankan suatu learning algorithm. Jadi dia belajar dari data sehingga dia bisa memilih hipotesis terakhir, anggap saja G yang paling mendekati F. Jadi semua yang kita lakukan dalam supervised learning adalah sebenarnya memilih hipotesis final yang paling mendekati F yang kita tidak tahu menggunakan computer learning algorithm. Semua masalah dalam supervised learning bisa kita petakan dengan thinking framework ini. Jika Anda benar-benar memahami ini, gampang sekali untuk memahami cara kerja dari satu machine learning model. Begitupun sebaliknya. Karena ada ratusan bahkan ribuan machine learning model, akan sangat sulit kita memahaminya tanpa satu thinking framework yang bisa memetakan persoalannya. Ada banyak paradigma di dalam machine learning. Tadi saya sudah sebut mengenai supervised learning bahwa kita punya data X dan kita punya label. Artinya kita bisa belajar dari data dan ada contoh dari labelnya. Misalnya, saya punya kumpulan email, ada yang sudah dilabel sebagai spam, ada yang dilabel sebagai normal. Artinya apa? Kita punya data, input, kumpulan email, dan kita punya correct output. Outputnya adalah spam atau normal. Tugas machine learning adalah belajar dari data itu untuk mencari fungsi yang paling dekat dengan fungsi yang memetakan antara email ke label spam atau normal. Sehingga kalau kita punya data baru, kita bisa pakai fungsi ini untuk mempredik. Kalau ada new input, dia bisa predik outputnya. Apakah ini spam atau normal. Banyak sekali pencapaian kita di supervised learning. Tapi bagaimana seandainya kita tidak punya label? Kita cuma punya data. Apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Misalnya, kita tidak punya correct output, tapi kita cuma punya input. Ternyata masih ada juga yang bisa kita lakukan, misalnya seperti data clustering. Dengan kumpulan data tersebut, kita bisa kelompokkan data-data tersebut untuk membentuk cluster-cluster yang sifat-sifatnya saling berdekatan. Ini kita sebut clustering teknik. Ada juga teknik-teknik lainnya, misalnya dimensionality reduction atau features learning. Bahkan kita udah pelajari mengenai generative model. Jadi kalau saya punya data, nggak punya labelnya, kita pelajari density yang mengenerate data tersebut. Atau kita sebut density estimator. Kalau kita dapatkan density yang paling mendekati density yang mengenerate real data, kita bisa mengenerate banyak data dari density tersebut. Banyak sekali pencapaian di AI sekarang menggunakan generative model seperti itu. Bagaimana dengan reinforcement learning? Kalau tadi kita belajar dengan label dari supervised learning, di unsupervised learning kita belajar dengan mengestimate density, di reinforcement learning ini menarik. Bahwa kondisinya kita punya input data, kita punya correct output tapi tidak semua, kadang sebagian. Ada label yang sudah kita miliki sekarang, partial label, ada juga label yang nanti datang sesuai dengan feedback yang kita dapatkan ataupun error atau punishment yang kita dapatkan di dalam perjalanannya. Banyak yang bingung di sini, tapi contoh yang paling sederhana adalah misalnya saya pergi ke Korea, saat di airport saya melihat ada satu tulisan dalam huruf Korea, saya tidak mengerti. Setelah itu saya naik ke taksi, selama perjalanan di tol saya melihat tulisan yang sama. Akhirnya saya tiba di hotel, saya pergi ke toilet, saya lihat tulisan yang sama tapi ada tanda panah ke kiri dan tanda panah ke kanan. Saya conclude pada saat itu bahwa label dari tulisan itu harusnya adalah kiri.
Dengan 3 kejadian tadi, mulai dari airport, di taksi dalam perjalanan di tol, sampai ke hotel, saya bisa conclude bahwa labelnya adalah kiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia belajar dari kondisi ini. Kita tidak belajar dari definisi, kita belajar dari data. Kita tidak belajar fully secara supervised, kita juga tidak belajar secara unsupervised. Yang paling natural adalah reinforcement learning. Bagaimana cara terbaik untuk mempelajari AI? Ada beberapa fakta yang ingin sekali saya sampaikan. Bahwa pertama, AI ini adalah satu topik yang masih sangat dinamis. Kalau kita pilih satu teknik di dalam AI, mungkin dalam setiap minggu ada ratusan paper baru di situ, di mana orang terus-menerus mengembangkan model-model baru dan metode-metode yang baru. Walaupun perbedaannya kecil, tapi variannya sangat besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa AI ini masih dalam fase awal dan terus bergerak sangat cepat. Sehingga pengetahuan utama di dalam AI itu masih tersebar di dalam paper. Anggaplah kita punya 10.000 paper dalam setiap tahun. Kira-kira berapa persen yang bisa dituangkan ke dalam buku dari 10.000 tersebut? 1%, 2%, 3%? Let's pick 10% as maksimum. Tapi masih ada 9.000 paper yang tentu saja banyak knowledge di dalamnya yang tidak bisa kita bukukan. Anggaplah dari 1.000 buku, apakah ada 1.000 buku dalam AI? Oh, ternyata tidak. Anggaplah dia 1%. Artinya mungkin ada 100 buku AI terbaik. Nah, 100 buku ini tentu saja tidak semua bisa kita baca. Karena di dalamnya ada yang sifatnya teoritik, ada yang sifatnya practical teknik, ada yang sifatnya menjelaskan konsep dan paradigm. Jarang sekali ada buku yang bisa menyambungkan antara teori, teknik, dan paradigm. Sementara teknik yang kita buat udah ratusan bahkan ribuan, bagaimana kita pelajarinya? Terutama untuk orang di luar computer science, ini tentu saja hal yang sangat sulit. Rekomendasi saya untuk researcher di dalam bidang kesehatan adalah paling enggak kita paham sedikit mengenai teorinya, agar supaya pada saat kita belajar mengenai teknik yang di dalamnya banyak model dan method, kita punya panduan. Seperti kita masuk ke dalam hutan, kita punya kompas. Dan dengan panduan ini, di saat kita mengenal satu teknik yang tentu saja terdiri dari model dan method, kita bisa mengikutinya. Kita bisa membaca paper dan kita bisa mereproduksi paper. Misalnya kita punya satu problem, contoh misalnya klasifikasi. Untuk satu masalah klasifikasi kita punya pasangan data X dan label Y. Ada ratusan classifier yang bisa kita gunakan. Misalnya contohnya kita bisa menggunakan linear model. Kita bisa menggunakan kernel method. Kita bisa menggunakan support vector machine. Kita bisa menggunakan tree-based model. Kita bisa menggunakan graphical model, bahkan kita bisa combine beberapa model untuk melakukan klasifikasi. Tentu saja model ini banyak sekali variannya. Kernel method misalnya itu bukan satu method. Support vector itu juga bukan satu method. Itu banyak sekali model di dalamnya. Tanpa ada panduan dari teori, ini seperti orang lost. Kalau model yang satu tidak bekerja, kita pilih model yang satu. Kalau model yang ini tidak bekerja, kita pilih model yang lain. Kita anggap model itu sebagai black box. Apakah ini bekerja? Mungkin untuk kasus tertentu bekerja, tapi menurut pengalaman saya, ini tidak efisien. Dengan memahami sedikit teori, ini akan menjadi panduan kita dalam memilih teknik yang paling tepat untuk kondisi kita saat ini. Yang menarik adalah tidak terlalu banyak teori di dalam machine learning, dan juga tidak terlalu susah untuk memahaminya. Model yang menjadi basis artificial intelligence saat ini biasanya berbasis neural network. Kita juga udah pelajari mengenai neural network ini, dimulai dari perceptron model, multilayer perceptron, sampai ke convolution neural network, LSTM, dan GRU. Neural network saat ini sudah menjadi basis dari artificial intelligence. Contoh yang kita udah pelajari adalah deep feedforward neural network, yaitu neural network yang disusun dalam bentuk lapisan-lapisan layer yang setiap layer tersusun dari neuron, tiap neuron terhubung dengan weights parameter. Nilai weights parameter ini awalnya kita tebak dan selanjutnya kita pelajari dari data yang ada. Setiap neural network itu ada input layernya dan ada output layernya. Output layernya biasanya menunjukkan kelas atau kategori kalau kita gunakan untuk klasifikasi.
Tapi kalau kita gunakan untuk regresi, dia menghasilkan single value di ujungnya. Jadi feed-forward neural network disusun dengan satu arah, mulai dari input layer sampai ke output layer. Input layer biasanya disesuaikan dengan jenis data yang masuk. Output layer adalah kelas atau kategorinya. Parameter, weight parameter yang kita gambarkan dengan garis-garis berwarna hitam di sini, kita cari dengan melatih model ini dengan data. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Contoh misalnya kita bisa lakukan discriminative task seperti klasifikasi dan regresi, tentu saja dalam paradigma supervised learning. Ada satu kelemahan dari feed-forward neural network adalah kebutuhan untuk kita memilih fitur yang paling penting sebelum dimasukkan ke dalam classifier berbentuk feed-forward neural network. Proses memilih fitur tersebut itu sangat memakan waktu dan tidak trivial. Convolution neural network menyelesaikan masalah ini dengan menambahkan convolution layer sebelum masuk ke dalam classifier layer atau disebut fully connected layer. Di convolution layer di sini tugasnya menyiapkan fitur yang paling final, yang paling bagus sebelum masuk ke feed-forward neural network yang di sini disebut fully connected layer. Bagaimana convolution neural network bekerja? Prosesnya sederhana dengan menentukan filter dan melakukan proses convolute atau menyisir gambar input image dengan filter tersebut dan menghasilkan output image. Output image ini merepresentasikan features-features di dalam input image. Kalau features itu kita susun sebagai low level features, medium features, atau high level features, maka sebenarnya dengan proses konvolusi kita bisa menangkap features-features itu. Biasanya convolution neural network juga dilengkapi dengan max pooling dan di ujungnya ada classifier yang sering disebut dengan fully connected layer dan sering diimplementasikan sebagai dense layer feed-forward neural network. Convolution layer akan melakukan features extraction, menyediakan features akhir yang masuk ke dalam fully connected layer. Dengan convolutional neural network, kita bisa melakukan discriminative task seperti klasifikasi regresi tanpa melakukan features engineering, karena convolution neural network bisa melakukan automatic features extraction dengan proses melalui konvolusi, max pooling, dan activation. Convolution neural network adalah state-of-the-art teknik untuk spasial data, terutama image. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan CNN dan teknologi ini sudah ada di mana-mana. Bagaimana untuk kasus unsupervised learning? Apa yang bisa kita lakukan dalam bidang kesehatan dengan unsupervised learning? Di saat kita punya data, tidak ada kelasnya, salah satu teknik yang bisa kita lakukan adalah clustering. Clustering ini sebenarnya mencari struktur yang tersembunyi di dalam data yang bisa mengelompokkan data-data tersebut. Misalnya ada foto paru-paru yang terkena COVID dan tidak, kita bisa mengelompokkan foto-foto tersebut berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan features-featuresnya. Tapi karena kita tidak memiliki label, maka walaupun kita sudah kelompokkan, kita tidak tahu yang mana terkena COVID dan yang mana tidak terkena COVID. Karena tidak ada ground truth-nya. Ini adalah salah satu kelemahan dari unsupervised learning, di mana kita tidak ada ground truth untuk mengecek yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Selain metode-metode clustering atau dimensionality reduction yang sudah kita bahas, di saat kita tidak memiliki label, ada hal lain yang bisa kita lakukan, yaitu kita berasumsi bahwa data-data tersebut di-generate oleh satu probability distribution yang unknown dan tidak ada orang yang tahu, dan kita berusaha untuk mempelajari probability distribution tersebut dengan satu probability distribution yang kita hasilkan dari parametric model. Anggaplah itu P-data dan PG. Kita pengen mendekati P-data dengan menggunakan PG, mengatur parameter dari PG agar bisa mendekati P-data yang tetap unknown. Ada banyak teknik di sini dan ini bukan hal baru dalam computer science. Misalnya explicit density maupun implicit density. Untuk explicit density kita mendefine PG terlebih dahulu, sedangkan untuk implicit density kita belajar dari sampel. Contoh misalnya ada data di sini, ada foto-foto selebriti yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sebenarnya foto-foto selebriti yang sintetik atau fake. Orang-orang ini tidak eksis karena di-generate oleh probability distribution dari model parametrik yang kita sebut PG. Teknologi ini juga kita udah pakai sehari-hari. Jika Anda menggunakan aplikasi Face App,
Aplikasi FaceApp menggunakan generative model yang disebut Generative Adversarial Network atau GANs. Kita juga sudah mempelajari mengenai recurrent neural net. Kalau convolution neural net sangat baik untuk spasial data, di mana pola-pola dalam data tersebut berbentuk pola-pola spasial, recurrent neural net sangat baik untuk pola-pola yang sekuensial. Contoh misalnya time series atau data-data sekuensial. Apa itu data sekuensial? Misalnya speech atau teks. Pola di dalam speech dan teks itu ada di dalam susunan kata yang kita sebutkan atau kita tulis ke dalam teks. Kalau susunannya berubah, makna atau polanya pun berubah. Untuk kasus seperti ini, convolution neural network tidak bekerja dengan baik. Tapi recurrent neural network memperkenalkan konsep cycle dan konsep time untuk bisa memodelkan masalah ini. Masalah ini sering dikenal dengan nama sequence labeling problem. Sequence labeling problem, misalnya kita punya sequence data X0, X1, X2. Problem kita sebenarnya adalah menyusun kembali X0, X1, X2 menjadi Y0, Y1, Y2. Dengan data yang kita miliki, kita melatih parametric model yang berbentuk neural network untuk mencari parameter-parameternya. Tentu saja banyak konsep di dalam recurrent neural network. Kita harus mempelajari beberapa model seperti long short term memory dan GRU, dan ini tentu saja berbeda dengan model seperti deep feed forward neural network dan convolution neural network. Dalam recurrent neural network ada konsep seperti cell, dan untuk berinteraksi dengan sel kita melalui gates. Ini juga sudah kita pelajari dalam pertemuan keempat. Banyak sekali tools untuk machine learning dan AI. Ada yang berbasis programming language seperti Python, R, Java, C#, dan lain-lain. Ada juga yang berbentuk visual tools dengan drag and drop. Ada yang berbentuk library yang bisa di-reuse. Dan bahkan ada integrated tool dan domain specific tools seperti untuk healthcare. Dan banyak sekali tools untuk data labeling. Menurut pengalaman saya, orang yang sangat kuat di konseptual dan fundamental akan gampang sekali untuk memilih tools untuk bisa membantu dia bekerja secara produktif. Tapi jika pemahaman fundamental dan konseptual kita sangat lemah, biasanya kita sibuk dengan tools. Setiap ada tools baru, kita pelajarin. Dan kita selalu merasa bahwa tools kita tidak cukup. Di sini kita perlu sangat bijaksana untuk memilih tools yang bisa membantu productivity kita, bukan menjadi counterproductive. Salah satu problem terbesar dalam machine learning adalah ketersediaan data dan label. Kenapa ini menjadi problem? Karena mengumpulkan data dan melakukan labeling atau anotasi itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Tapi problem ini tidak unik ke kita. Problem ini dialami oleh semua orang di dunia. Dan banyak sekali research institute yang sekarang membagikan datanya secara cuma-cuma. Karena mereka tahu bahwa dengan membagikan data yang sudah dilabel, mereka bisa mendapatkan bantuan dari banyak peneliti di seluruh dunia untuk mengembangkan metode yang lebih baik dari apa yang mereka usulkan. Contoh misalnya untuk Parkinson, breast cancer, COVID, brain tumor, dan lain-lain. Banyak sekali public dataset yang bisa kita gunakan sebelum kita memutuskan untuk mengumpulkan dan melabel data secara mandiri. Karena ingat, biayanya sangat tinggi. Jadi opsi pertama kita adalah mencari data set publik yang tersedia, tapi ini adalah kondisi ideal. Kita tidak selalu mendapatkannya. Dalam realitasnya, biasanya kita tidak memiliki data publik, sehingga kita harus benar-benar mengumpulkan datanya, mencari strategi untuk melabel atau melakukan anotasi terhadap data tersebut sebelum melakukan modeling dengan teknik-teknik machine learning atau artificial intelligence. Tentu saja 4 pertemuan ini tidak cukup untuk kita membahas semua teknik dalam machine learning dan artificial intelligence yang berbasis neural network. Tapi satu harapan terbesar saya adalah kami berhasil untuk membangkitkan curiosity untuk terus belajar dari buku-buku terbaik yang sudah ada. Tidak perlu ada time box karena biasanya time box membuat kita mengabaikan pemahaman. Pilih salah satu buku dan ikuti ceritanya dari awal sampai akhir dan nikmati proses-proses dalam perjalanan pembelajarannya. Semoga Anda menemukan kesenangan di dalamnya.